283 enam imam besar, puncak Douluo. 10.000 pasukan tentara Tang tentu saja tidak cukup untuk memutuskan hasil dari perang ini, tetapi mereka pasti membuka jalan yang jelas untuk serangan tentara Kekaisaran Surga Do, dan semakin banyak tentara mengalir ke Jialing Pass. Master Roh benar-benar kuat, mampu menghadapi serangan puluhan ribu pasukan kavaleri berat. Jika mereka siap, mereka bisa membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Terutama para Master Roh tingkat tinggi yang sudah sibuk di atas tembok. Pada tahap ini, pertempuran telah berubah dari pengepungan menjadi huru-hara. Dan jutaan tentara Heaven Dao Empire juga berlari ke Jialing Pass seperti daun kering tertiup angin. Kaisar Surga Dao yang baru Suebeng dengan jelas memahami bahwa selama 1/5 dari pasukannya dapat memasuki Jialing Pass, pertempuran ini akan berakhir. Pada saat itu, musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk perlawanan apapun. Bahkan di atas tembok, Bibi Dong yang merasa semakin sulit untuk melawan serangan konstan Tang San sekarang juga merasa ada sedikit harapan yang tersisa, dan dalam hati mempertimbangkan apakah akan memerintahkan mundur. Tapi, jika Jialing Pass ditinggalkan, maka tentara Kekaisaran Surga Do akan memiliki jalan terbuka lebar menuju Kekaisaran Roh. Jika Kerajaan Do Empire bekerja sama dengan Kekaisaran Bintang Luo untuk mematahkan celah lainnya, dan tentara dua kerajaan besar bersatu, maka Kekaisaran Roh mungkin benar-benar akan tamat. Tidak peduli seberapa kuat Guru Roh, masih tidak mungkin untuk menghadapi serangan jutaan orang di medan perang. Sama seperti Kekaisaran Roh berada dalam kesulitan putus asa, mundur selangkah demi selangkah di dalam tembok, dan dua legiun Master Roh juga tidak dapat memblokir gelombang baja itu. Tiba-tiba, beberapa lolongan panjang datang dari kejauhan di belakang Jialing Pass. Lolongannya panjang dan kuat, menghantam hati dan jiwa seperti gelombang pasang. Di medan perang ini dihitung dalam unit 10.000, munculnya lolongan ini benar-benar menekan momentum tentara Kekaisaran Surga Do. Keributan yang melonjak bergema seperti guntur yang bergulir. Mendengar lolongan ini, sambil memukul mundur Bibi Dong yang melemah dengan trisula, ekspresi Tang San langsung menjadi serius. Orang lain mungkin tidak dapat membedakan lolongan itu, tetapi dengan kekuatan mentalnya, dia segera merasakan ancamannya yang sangat besar. Itu adalah lolongan 6 orang. Itu benar, hanya 6. Dan mereka juga masih berjarak 10 li dari Jialing Pass, tetapi lolongan itu masih begitu menakutkan muncul di dalam Jialing Pass. Dan mereka juga mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang-orang ini bisa menutupi 10 li hanya dalam selusin napas. Dan bagaimana mungkin kekuatan yang mampu menghasilkan efek seperti itu menjadi biasa? Samar-samar, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia masih bisa menebak kekuatan mereka. Yang lebih menakutkan, keenam orang ini tidak datang sendiri. Di belakang mereka mengikuti kerumunan orang yang bernapas dengan segera tetapi bergerak sama cepatnya. Jumlahnya tidak kurang dari 5.000. Membuat Tang San paling terkejut adalah bahwa lolongan keenam orang ini benar-benar membuat bahkan tingkat kekuatan mentalnya tampak pusing. Dia hanya bisa memeriksa Cirque U Mestances hingga saat ini, tetapi tidak bisa terus mencari. Lolongan itu benar-benar mengganggu kekuatan mentalnya. Faktanya, sebelum ini, sejak dia kembali dari Pulau Sagot, hanya 2 orang yang mencapai hal yang sama. Salah satunya adalah kakek buyutnya yang hatinya diserang oleh kegilaan, dan yang lainnya adalah Bibi Dong di masa jayanya. Dan arah suara-suara ini ada di belakang Jialing Pass, di dalam Kekaisaran Roh. Tanpa ragu, mereka berada di pihak Kekaisaran Roh. Satu kata tiba-tiba muncul di benak Tang San. Imam, pendeta dari Istana Penatua Kerajaan Roh. Meskipun dia telah mengharapkan pendeta Istana Penatua Kekaisaran Roh, terutama pendeta Agung Qian Daoliu itu, dia tidak mengantisipasi bahwa mereka akan tiba pada saat yang genting ini. Apalagi ketika sebenarnya ada 6. Untungnya Tang San tidak merasakan kekuatan apapun pada level Bibi Dong di antara mereka. Dengan kata lain, penguasa Istana Penatua, Qian Daoliu tidak bersama mereka. Namun meski begitu, ini bahkan lebih menunjukkan kekuatan Kekaisaran Roh. Hanya saja, Tang San dengan sangat cepat menyadari sebuah pertanyaan. Bibi Dong sebenarnya juga terlihat terganggu saat mendengar 6 lolongan ini. Jelas, dia tidak tahu tentang 6 pendeta ini, dan juga tidak tahu mengapa mereka datang sekarang. Mengatupkan giginya, mata Tang San memancarkan cahaya. Dia harus membunuh Bibi Dong sementara keenamnya masih belum tiba. Dengan kematian Bibi Dong, bahkan jika Kerajaan Roh masih memiliki kekuatan yang besar, pertempuran di masa depan masih akan tumbuh jauh lebih mudah.
Alasan Tang San tidak pernah berusaha sekuat tenaga sejauh ini adalah untuk perlahan-lahan melemahkan kekuatan mental dan kekuatan roh Bibi Dong. Bagaimanapun, Bibi Dong terlalu kuat, Tang San tidak ingin mendorongnya terlalu keras, atau serangan baliknya di pintu kematian akan sangat menakutkan. Dia selalu menjaga tekanan yang kuat, tetapi tidak pernah sejauh ini Bibi Dong tidak bisa bertahan, dan dia tidak akan membuat gerakan putus asa. Lagi pula, siapa yang tidak ingin bertahan hidup? Terlebih lagi ketika Bibi Dong masih memiliki kemampuan roh ke-9 tubuh abadi itu. Bibi Dong tentu saja juga mengerti apa yang direncanakan Tang San, tetapi pada saat yang sama dia sedang menunggu kesempatan, menunggu legiun malaikat di bawah untuk mendominasi pertempuran dan membantu di dinding. Ketika tentara Kekaisaran Surga Dou membunuh jalan mereka ke Jialing Pass, akan menghancurkan harapannya, dan Bibi Dong sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya, merenungkan bagaimana cara melarikan diri, 6 lolongan itu segera muncul. Dan pada saat inilah serangan Tang San tiba-tiba menjadi ganas. Seagot trident berkobar dengan cahaya keemasan, tidak kurang dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh utama dan klon Bibi Dong menegang pada saat yang sama, kemampuan roh pertama Kaisar Perak Biru mengikat dan kemampuan roh kedua Parasite diluncurkan hampir pada saat yang bersamaan. Saat kedua kemampuan roh ini naik level hingga 50.000 tahun, mereka bahkan bisa menghentikan seseorang di level Bibi Dong. Pada saat yang sama ketika domain kematiannya dimulai dan mulai merusaknya, bilah tajam besar yang dikeluarkan dari karapasnya, akan mencabik-cabik Kaisar Perak Biru. Hanya saja, dalam jeda seketika inilah Tang San melompat, tangan kirinya langsung mendorong ke arah Bibi Dong. Cahaya keemasan yang intens mengembun menjadi penghalang, menyelimuti Bibi Dong. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia telah tumbuh 10 kali lebih berat. Ini adalah kemampuan roh tulang lengan kiri kera raksasa Titan Tang San, kontrol gravitasi. Alasan mengapa tulang roh begitu berharga, selain memberikan kemampuan lain, bahkan lebih penting karena sebagian besar kemampuan tulang roh dapat digunakan secara instan. Peningkatan gravitasi langsung memperlambat upaya Bibi Dong untuk menghancurkan binding dan parasite hingga setengahnya. Tekanan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung memberi Bibi Dong perasaan tersedak, tapi dia masih tidak mudah dipukuli. Tang San tidak pernah habis-habisan, dan dia juga menyimpan kartu truf terakhirnya. Menggertakkan giginya, lampu merah yang intens tiba-tiba meledak dari C, H, E, S, T-nya, langsung menyebar ke C, H, E, S, T dan punggungnya. Lampu merah itu tampak sangat aneh, seolah-olah tulang Bibi Dong sendiri yang muncul dari tubuhnya. Hanya ada satu cirk, Mestens yang dapat menghasilkan efek seperti itu, yaitu yang paling penting dari 6 tulang roh batang tubuh. Dilihat dari warnanya, tulang roh Bibi Dong berada di level 100.000 tahun. Tulang batang tubuh 100.000 tahun. Di dalam lampu merah yang dilepaskan, karapas C, H, E, S, T Bibi Dong tiba-tiba terbelah menjadi 2 sisi. Lampu merah pekat mengembun di dalamnya. Rasanya seolah-olah C, H, E, S, T-nya telah menumbuhkan mata raksasa, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ini bukan hanya tindakan tubuh utama Bibi Dong. 2 Bibi Dong yang terperangkap dalam Gravity Control Tang San keduanya menunjukkan perubahan yang sama. Itu berisi lampu merah bahkan membuat jiwa Tang San bergetar. Hanya saja, Tang San di udara tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Dia jelas mengerti bahwa jika dia jatuh kembali saat ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk membunuh Bibi Dong. Keenam orang yang melolong itu sudah semakin dekat dan dekat. Jika mereka menemukan Bibi Dong dalam bahaya, mereka pasti akan datang menyelamatkannya terlebih dahulu. Siluet emas muncul di belakang Tang San. Meskipun siluetnya tidak jelas, kehadiran bermartabat yang dipancarkannya, serta cahaya yang tiba-tiba menyala dari hati Seagot di Seagot Trident, masih membuat aura Tang San mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih mempertahankan gravity control dengan tangan kirinya, tangan kanannya mencengkeram Seagot Trident, menebas lingkaran emas yang aneh dan sangat besar di udara. Mereka benar-benar menyelimuti Tang San. Pada saat inilah 2 sinar cahaya merah terang yang hampir setebal Qi tiba-tiba melesat ke arah Tang San. Bersenandung, cincin pertahanan Storm yang tidak diperbaiki bertemu dengan 2 sinar lampu merah itu. Pada saat itu, Seagot Trident di tangan Tang San tiba-tiba bergema dengan serangkaian suara senandung. Tang San jelas merasakan bagaimana cincin cahaya keemasan di depannya dengan cepat hancur,
seagot trident benar-benar menekan dan tidak dapat melancarkan serangan lagi untuk sesaat. Mata Bibi Dong menunjukkan hawa dingin yang ganas. Dia sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Luka mentalnya tidak palsu, tetapi kemampuannya bagaimanapun juga sangat dalam. Dia tidak mengerti mengapa Tang San tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan, tetapi dia juga mengeksploitasi impulsif sesaat Tang San tiba-tiba melancarkan serangan ini. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak lama, dan itu mungkin disebut serangan kekuatan penuh. Untuk serangan yang satu ini, dia bahkan menuangkan semua kekuatan mentalnya yang tersisa. Bibi Dong melihat bahwa Tang San adalah pilar tentara Kekaisaran Surga Dou. Sama seperti dia ingin membunuhnya, jika dia bisa membunuhnya, maka pukulan ke Heaven Dou Imperial Army tidak akan ternilai harganya. Tubuh utama dan klonnya secara bersamaan meluncurkan kemampuan tulang roh. Ini sendiri adalah sesuatu yang mustahil, tetapi tulang roh Bibi Dong yang lain masih memiliki kemampuan yang mirip dengan tulang roh cermin Oscar. Hanya Oscar yang mengkloning tubuh utamanya, tetapi tulang rohnya mengkloning kemampuan roh. Oleh karena itu Bibi Dong menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menduplikasi kemampuan roh ini dengan klonnya, sebagian untuk mencegah Tang San membedakan tubuh utamanya dan mengkloning, dan sebagian juga untuk menghancurkan Tang San sepenuhnya dengan serangan ganda ini. Ini juga kartu truf Bibi Dong. Faktanya, dengan tingkat kultivasinya, secara bersamaan meluncurkan dua serangan kekuatan penuh sudah cukup untuk mengejar para dewa. Klon itu memang juga bisa menggunakan kemampuannya, tetapi jauh lebih lemah dari tubuh utamanya. Tang San juga memiliki semua jenis metode untuk melemahkan kemungkinan kerja sama antara tubuh utamanya dan klon. Jika bukan karena serangan impulsif Tang San, akan sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan seperti ini, dan bahkan lebih sulit baginya untuk menduplikasi serangan ini, membuatnya persis sama dengan serangan tubuh utamanya. Sinar lampu merah itu benar-benar bukan serangan terfokus. Salah satu dari mereka menembak ke arah seagot trident yang digenggam di tangan kanan Tang San, dan yang lainnya menyerang Tang San sendiri. Selama beberapa pertempuran, Bibi Dong telah menemukan bahwa Tang San cukup bergantung pada seagot trident, dan dia sudah lama menilai bahwa Trisula Tang San adalah senjata ilahi asli, sesuatu yang tidak dapat dia hancurkan dengan levelnya saat ini. Tapi, bahwa dia tidak bisa menghancurkannya tidak berarti dia tidak bisa menekannya sejenak. Mengandalkan serangan tulang roh kekuatan penuh tubuh utamanya untuk sementara waktu menjaga seagot trident Tang San agar tidak diayunkan, serangan lainnya benar-benar fatal. Kultivasi Tang San lebih rendah dari miliknya, dia hanya bisa melawannya dengan mengandalkan seagot trident. Dalam menekan seagot trident dan melancarkan serangan habis-habisan, Bibi Dong tidak menahan energi apapun. Kecuali Tang San masih memiliki tubuh emas tak terkalahkan sebelumnya yang tersisa, dan dengan Xiao Wu yang memblokir serangan Bibi Dong terakhir kali jauh, ditambah bahwa Bibi Dong begitu dekat dengan Tang San, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya dari serangan seperti itu. Dengan suara robek yang menusuk telinga, cincin cahaya emas Unfixed Storm langsung terkoyak. Pada saat itu, sisi depan Tang San sudah dipenuhi dengan warna merah. Tidak, Guru, jangan. Xiao Wu dan Huliena berteriak hampir bersamaan. Tapi, kekhawatiran mereka dan kekejaman di mata Bibi Dong dan senyum kemenangan, semuanya menghilang pada saat berikutnya. Sinar cahaya merah yang seharusnya menghantam C.H.E.S.T. Tang San secara tak terduga memantul, melesat tinggi ke langit, mencapai ketinggian 1000 meter penuh. Itu menghilang seperti meteor yang menyilaukan. Tidak mungkin. Meskipun Bibi Dong telah berusaha sekuat tenaga dalam serangan itu, sudah merasa sulit hanya untuk berdiri, dia masih tidak bisa menahan tangis. Dia tidak bisa mengerti bagaimana ini terjadi. Kekuatan rohnya tentu saja masih berlimpah, tetapi kekuatan mental yang dikeluarkan dalam serangan ini sudah membuat penglihatannya kabur. Hal terakhir yang dia lihat adalah cermin kristal merah selebar setengah meter di C.H.E.S.T. Tang San yang dengan keras runtuh menjadi pecahan. Pada saat yang sama, hati Sagot memancarkan cahaya keemasan, membuat Sagot Trident meluncurkan berkas cahaya merah seperti naga yang berkeliaran, berubah menjadi cincin emas yang berputar sekali di sekitar Tang San, benar-benar melarutkan akibat dari serangan Bibi Dong. Tang San hanya tampak agak pucat, tanpa tanda-tanda luka serius. Akankah Tang San dengan sembarangan mengekspos kekurangannya? Maka dia tidak akan menjadi Tang San. Sebagai kekuatan puncak tipe kontrol, dia akan memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang setiap saat. Bibi Dong sedang menunggu kesempatan, jadi mengapa dia tidak juga menunggu?
Impulsif sebelumnya pada dasarnya adalah tipuan untuk Bibi Dong. Dia secara alami mengerti bahwa Bibi Dong akan menebak rencananya, jadi dia mungkin juga mendorong perahu dengan arus dan menarik serangan Bibi Dong kita. Dan pada saat itu Tang San memfokuskan semua kekuatannya pada pertahanan, pada dasarnya tanpa niat untuk melancarkan serangan yang kuat. Memang, serangan tulang roh Bibi Dong sangat kuat, bahkan seagot trident ditekan sejenak. Tapi Tang San juga memiliki metode Tang San. Apakah dia kekurangan tulang roh dan kemampuan roh 100.000 tahun? Dilindungi oleh cahaya seagot, cincin seperti ke-8 Kaisar Perak Biru Tang San menjadi cerah, meluncurkan kemampuan roh ke-8 pemusnahan cermin roh jahat perak biru. Hanya saja, kali ini dia tidak membiarkan cermin itu runtuh, melainkan sepenuhnya memfokuskan energi kemampuan roh pada lokasi serangan Bibi Dong, membentuk cermin kristal pada suatu sudut. Itu tidak bisa memblokir serangan secara langsung, tetapi memantulkannya pada sudut seperti ini jauh lebih mudah. Meskipun cincin cahaya Unfixed Storm tidak dapat memblokir serangan itu, mereka masih memberi Tang San cukup waktu untuk bereaksi. Serangan kekuatan penuh Bibi Dong hanya berhasil mengguncang kekuatan roh Tang San, dan dengan fisiknya yang kuat, cedera ringan itu bukanlah apa-apa. Tapi, setelah melancarkan serangan kekuatan penuh, Bibi Dong akan jauh lebih sengsara. Tubuh utama dan klonnya secara bersamaan menumbuhkan ilusi, keduanya dengan cepat mendekati satu sama lain. Bibi Dong bergoyang sesaat, hampir pingsan. Tang San tiba-tiba menyadari, tidak heran dia tidak tahu mana yang merupakan tiruan Bibi Dong. Kemampuan rohnya membelah tubuhnya menjadi dua bagian, siapapun itu benar, dan siapapun salah. Jika serangan habis-habisannya mengenai salah satu dari mereka, itu sangat mungkin akan mengubah ilusi klon. Hanya saja, saat ini Bibi Dong tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan mental yang tangguh mengalir keluar seperti gelombang pasang, Tang San berteriak, dan cahaya keemasan yang intens langsung menyelimuti tubuh Bibi Dong saat mereka akan bergabung. Dengan gerutuan teredam, darah muncrat dari mulut, hidung, dan telinga Bibi Dong, mengalir ke bawah seperti rivulet kecil, membuatnya dalam bentuk kaisar laba-laba pemakan jiwa tampak lebih ganas. Dan tubuh utama dan klon juga dipaksa bersama di bawah kejutan mental yang kuat ini, menyatu. Pada saat inilah tangan kanan Tang San menunjuk ke depan, dan dia melesat ke depan seperti seberkas cahaya kemasan. Cahaya kemasan seagot trident berkembang, dan pada saat yang sama Bibi Dong, yang sudah sepenuhnya menjadi sasaran Tang San, jiwanya terluka selangkah lebih maju, kekuatan mentalnya diambang kehancuran, apalagi melawan, bahkan tidak mungkin untuk menggunakan kemampuan roh tubuh abadinya. Luka-luka di jiwanya jauh lebih mengerikan daripada luka fisiknya. Di kejauhan, di belakang Jialing Pass, 6 sosok kuat telah muncul, dengan cepat menyerang ke arah ini seperti bintang jatuh. Tapi, mereka tidak punya cukup waktu untuk menyelamatkan Bibi Dong. Cahaya ilahi seagot trident yang intens baru saja akan menelannya. Sama seperti Tang San berada di ambang kesuksesan, saat kaisar pertama kekaisaran roh akan dibunuh, tiba-tiba, sesosok tubuh menyerbu dari samping, memeluk Bibi Dong dari depan dan menunjukkan punggungnya ke pisau tajam seagot trident. Tang San menjadi pucat karena ketakutan, serangan ini tidak hanya memiliki cara yang mengesankan untuk hanya maju, pada saat yang sama itu sangat cepat. Menarik kembali serangan itu sudah sangat sulit. Tanpa sadar membungkuk sedikit, bahu kirinya mengetuk trisula, dan cahaya kemasan langsung sedikit menyimpang. Darah menyembur keluar dengan suara percikan, meninggalkan luka yang dalam di bahu kanan orang yang melindungi Bibi Dong. Darah menyembur, dan dia benar-benar runtuh di atas Bibi Dong dari kejutan kekuatan ilahi seagot trident. Orang yang tiba-tiba muncul dan menawarkan tubuhnya sendiri menggantikan Bibi Dong, sekali lagi adalah Juliana. Dia sudah menerjang ke depan ketika Bibi Dong menyerang Tang San sebelumnya, diam-diam berpikir untuk mati demi dia. Itu juga absolut. Tetapi ketika dia menyadari Cirque U, Mestances tiba-tiba berubah, dan orang dalam bahaya kritis adalah gurunya, dia tanpa ragu-ragu bergegas maju dan sekali lagi melindungi Bibi Dong. Sensasi sedingin es dari bahunya membuatnya benar-benar lemas, lumpuh jatuh dalam pelukan gurunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa kebebasan. Saya meninggal. Dia membunuhku. Mungkin, ini adalah akhir yang terbaik. Gadis idiot, kamu. Semburan darah dari bahu Juliana berceceran di wajah Bibi Dong, membuatnya sedikit bangun. Buru-buru menarik Juliana mendekat, ekspresi gilanya dari sebelumnya juga akhirnya sedikit tenang. Setelah meleset, Tang San sudah kehilangan kesempatan untuk serangan lain.
3 dari 6 sosok itu bergegas berpisah dari grup, bergegas langsung ke puncak Jialing Pass. Tepatnya, mereka bergegas menuju Tang San. Tekanan yang tangguh membuat Tang San takut menyerang Bibi Dong lagi, atau bahkan jika dia membunuh Bibi Dong, dia pasti akan terbunuh oleh serangan kuat ketiga orang itu. Dia telah membuat beberapa penilaian dari lolongan sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar dihadapkan dengan dan bahkan lebih dalam mengalami kekuatan 6 orang yang bergegas, mereka bahkan sedikit lebih kuat dari yang dia bayangkan. Praktis begitu tekanan muncul, ketiga sosok itu sudah berpisah. 2 dari mereka menerkam langsung ke Tang San, dan yang lainnya mendarat di depan Bibi Dong. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Saat dia melindungi Bibi Dong, dia secara bersamaan dengan cepat menyodok bahu Huliena beberapa kali, menyegel arterinya, sambil menepuk bahu Bibi Dong, agak memulihkan pikirannya yang hampir runtuh. Yang mulia, mari kita mundur dulu. Kekuatan roh yang tangguh membungkus Bibi Dong dan Huliena. Orang tua itu melonjak, membawa pasangan master dan muridnya ke Jialing Pass. Tang San menyaksikan Bibi Dong diselamatkan, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain, dan dia juga menghadapi pertarungan tersulit sejak meninggalkan Pulau Sagot. 2 orang yang menyerang Tang San secara bersamaan adalah saudara. Meskipun keduanya sama-sama lelaki tua dengan rambut putih, muncul di usia 80-an, mereka terlihat sangat mirip dan semangat mereka identik. Masing-masing memegang staf naga melingkar sepanjang 7 meter, naga emas berputar-putar. Warna cincin roh pada Golden Dragon Staffes persis identik, keduanya dengan konfigurasi puncak biasanya 2 cincin roh kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, 9 cincin roh. Yang paling menakutkan adalah kekuatan roh yang mereka lepaskan. Tekanan instan itu membuat Tang San merasa tidak bisa bernapas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikelola oleh judul Douluo yang umum. Tang San langsung menilai bahwa kedua lelaki tua ini memiliki kekuatan roh yang mencapai setidaknya peringkat 96. Mereka benar-benar mengalahkannya dalam kekuatan roh. Selain itu, setelah mencapai peringkat 96, kekuatan mental mereka sepakat dan sangat kental. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengannya, jika dia ingin mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mental pada salah satu dari mereka sambil melindungi dirinya sendiri, maka dia pasti akan diserang balik oleh yang lain. Dang-dang, 2 retakan, dan Tang San mundur beberapa langkah sebelum menangkap keseimbangannya. Kedua lelaki tua itu juga berhenti, mengungkapkan ekspresi heran. Meskipun mereka mengalahkan Tang San kembali, gemetar dari Coiling Dragon Staffes mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan besar. Ini tentu saja bukan karena kekuatan roh Tang San dapat secara bersamaan bersaing dengan 2 peringkat 96 judul Douluo, melainkan karena berat 108.000 Jin Seagot Trident memblokir serangan lawan. Tapi, bagi Tang San ini bukan situasi yang baik. Yang paling membuatnya khawatir adalah di bawah tembok, ketiga lelaki tua yang menyerbu ke medan perang sama sekali. Tidak lebih lemah dari keduanya. Dengan bala bantuan yang begitu tangguh, Cirk U, Mestances tentara kekaisaran surga Dou mungkin. Witout memberinya waktu untuk merenungkannya, 2 peringkat 96 judul Douluo itu sudah menyerang lagi. 2 Staffes naga melingkar, 1 kiri dan 1 kanan. 1 di atas dan 1 di bawah. Secara bersamaan menyerang ke arah Tang San. Gerakan mereka tidak hanya cepat, kerja sama mereka juga sempurna. Cincin roh ketiga di Coiling Dragon Staffes melepaskan cahaya, seluruh staf mengembang 2 kali lipat, sikap mereka yang mengesankan berkembang, secara tak terduga menunjukkan kecenderungan untuk menyembunyikan cahaya keemasan Seagot Trident Tang San. Saat tongkat berayun, mereka bahkan mengeluarkan raungan naga yang dalam, mengganggu penyelidikan mental Tang San. Tang San tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menggerutu saat menghadapi serangan dari 2 judul Douluo yang tangguh ini. Jika dia dalam kondisi puncak, maka dia masih bisa melawan mereka. Kedua peringkat 96 judul Douluo ini mungkin memiliki kerja sama yang sempurna, tetapi kekuatan mereka yang disatukan tidak akan cocok dengan Bibi Dong di puncaknya. Tapi, baru-baru ini dia telah mencocokkan pukulan dengan Bibi Dong 2 kali berturut-turut. Dia memang hampir membunuhnya, tetapi kelelahannya sendiri masih sangat besar. Kekuatannya saat ini bukan 60% dari puncaknya, dan menghadapi 2 serangan habis-habisan peringkat 96 judul Douluo yang bekerja sama ini segera memberinya perasaan tidak mencukupi. Terutama cara yang mengesankan dari 6 lelaki tua saat mereka muncul. Tang San tidak perlu melihat untuk mengetahui bagaimana situasi medan perang di bawah tembok telah berubah.
Di kejauhan, setidaknya 5.000 Master Roh sudah memasuki Jialing Pass dari belakang, juga bergerak menuju medan perang. Tang San mengerti bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik untuk kerajaan Dou Empire. Sedemikian rupa sehingga apakah mereka bisa melarikan diri adalah sebuah pertanyaan. Jika Master Roh Kerajaan Roh memaksa mereka kembali, mereka mungkin akan didorong 1000 li. Di atas tembok, ketika semua kekuatan Kekaisaran Roh melihat dua peringkat 96 judul Douluo tampaknya mengganggu Tang San, moral mereka bergetar, dan serangan mereka segera semakin ganas. Setelah awalnya dirugikan, mereka benar-benar mundur sedikit. Tang San tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, semua tulangnya mengeluarkan suara gertakan. Matanya berubah seterang bintang, tetapi cahaya keemasan seagot trident mundur, sekali lagi menjadi hitam. Menggunakan cahaya seagot untuk mendukung seagot trident untuk menggunakan kekuatan ilahi terlalu membebani kekuatan mentalnya. Menghadapi dua lawan yang mungkin bahkan lebih merepotkan daripada Bibi Dong ini, dia benar-benar tidak bisa terlalu melelahkan dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kedua lelaki tua yang ditambahkan bersama ini mungkin masih di atas Bibi Dong, tetapi mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya dalam kekuatan ledakan. Oleh karena itu, Tang San tidak perlu khawatir mereka melepaskan serangan pembunuhan tertentu terhadapnya. Untuk menghadapi mereka, pilihan terbaiknya adalah mengandalkan kekuatan pemulihannya yang lebih kuat dari judul Douluo manapun. Di dalam Jialing Pass, 3 suara keras meletus secara bersamaan. 3 lubang raksasa berdiameter lebih dari 30 meter tiba-tiba memisahkan tentara roh dari tentara surga Dou. Anggota badan yang hancur dan lengan yang patah terbang di udara, tiba-tiba menghentikan momentum kerajaan Dou Empire. Ketiga lelaki tua itu berdiri dengan bangga di depan tentara dengan sikap serius. Saat Legiun Malaikat dan Master Roh Legiun Naga Suci yang tersisa melihat mereka segera berlutut, memanggil. Salam Tuan Pendeta. Apakah 3 orang yang muncul di dinding sebelumnya, atau ketiganya sekarang, mereka semua berpakaian persis sama. Berbeda dari hitam spirit Douluo dan merah dari judul Douluo, mereka mengenakan jubah emas, dan masing-masing dari mereka apalagi memiliki desain berbeda yang disulam dengan benang perak, mewakili semangat mereka. Gaun emas dengan sulaman perak mewakili pendeta Istana Penatua Spirit Hall. Spirit Hall telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan kedalaman mereka adalah sesuatu yang sekarang dapat dibandingkan dengan Sekte Master Roh. Mereka awalnya memiliki lebih dari 20 tetua tingkat judul Douluo. Bahkan jika beberapa sudah mati, masih ada sejumlah besar yang tersisa. Dan yang lebih tangguh adalah para pendeta dari Istana Penatua. Semua pendeta Spirit Hall asli naik dari jajaran tetua Istana Penatua. Persyaratan untuk dipromosikan sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit. Mereka perlu menembus peringkat 95, mencapai peringkat 96 kekuatan roh untuk menjadi pendeta. Tetapi setelah menjadi imam, mereka memiliki posisi terpenting di Spirit Hall. Mereka bahkan tidak perlu menerima perintah dari paus tertinggi, mereka hanya mendengarkan tuan dari Istana Penatua, Pendeta Agung. Kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting, mereka sama sekali tidak akan mudah memobilisasi, hanya diam-diam berkultivasi di dalam Istana Penatua. Ini juga mengapa Tang San dan yang lainnya telah melihat begitu banyak Spirit Hall Spirit Douluo, tetapi tidak pernah melihat peringkat di atas 95. Secara keseluruhan hanya ada 7 pendeta di dalam Istana Penatua Spirit Hall, yang dipimpin oleh Pendeta Agung, peringkat 99 Douluo Qian Daoliu tertinggi. 6 yang muncul di sini benar-benar tidak termasuk Qian Daoliu, tetapi mereka masih bisa dikatakan mewakili kekuatan terbesar Kekaisaran Roh. 6 pendeta judul Douluo yang kuat di atas peringkat 95. Penampilan mereka tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang dapat membalikkan situasi. Itulah sebabnya Tang San menyadari situasinya telah berubah menjadi lebih buruk ketika dia mendengar lolongan mereka sebelumnya, dan ingin bergegas dan membunuh Bibi Dong. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran hari ini, itu akan tetap sepadan. Kekuatan total dari 6 puncak judul Douluo yang ditambahkan bersama-sama melampaui Bibi Dong, tapi bagaimanapun juga mereka bukanlah mantan paus tertinggi Aula Roh, apalagi penguasa Kekaisaran Roh saat ini. Jika Bibi Dong meninggal, seluruh Kekaisaran Roh pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi sekarang dia masih hidup, dan semuanya lebih rumit. Apa yang dilihat Tang San, Grandmaster secara alami juga melihat. Dia belum pernah bergabung dalam pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia melihat situasinya berubah, dia segera mewariskan perintah.
Tentara Tang mengisi kembali, pegang gerbang, semua pasukan mundur. Grandmaster hampir berteriak serak untuk ini. Sue Beng dan Marshal Gelong masih berada di luar kota, mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam Jialing Pass. Tiba-tiba mendengar Grandmaster memerintahkan retret, Kaisar dan Marshal tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Yang mulia, Preceptor Negara. Marsekal Gelong tampak bingung pada Sue Beng. Sue Beng sama-sama tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan ekspresinya sedikit berubah. Cirk, Mestances yang dilihatnya bagus, jadi bagaimana dia bisa rela mundur seperti ini? Tapi, karena Grandmaster meneriaki dirinya serak seperti ini, Cirk, Mestances di atas dinding entah bagaimana telah berubah. Lawan Tang San telah berubah menjadi dua lelaki tua yang kuat, jelas situasi di dalam tembok telah berubah. Sue Beng masih muda, dan tahu lebih dalam lagi pentingnya menerobos Jialing Pass. Marsekal Gelong, sampaikan pesanan saya, jangan luangkan biaya. Ambil Jialing Pass. Iya, Marsekal Gelong bersukacita, pahala yang sangat besar dari mengambil Jialing Pass mungkin berakhir di tangannya. 1.000.000 tentara melonjak ke depan. Bahkan jika bala bantuan kerajaan roh telah muncul di dalam tembok, berapa banyak yang bisa mereka lakukan? Dia tidak percaya bahwa situasi yang begitu baik akan berubah. Bahkan jika Grandmaster adalah preseptor negara, dia hanya bertanggung jawab atas para master roh. Para guru roh kerajaan Dou Empire yang telah menyerbu ke dalam tembok mendengar perintahnya dan melihat 3 puncak kekuatan mengerikan Dou Luo itu, dan segera melakukan retret. Tetapi tepat pada saat ini, War Drum membunyikan muatan di luar Jialing Pass.